Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Menggambar Teknik A akan memaparkan langkah-langkah mengerjakan tugas besar bagian kelompok 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan arm caliper. Pertama kali, langkahnya kita buat dulu di front plane, membuat persegi panjang menggunakan fitur center rectangle. Lalu kita gunakan Smart Dimension dengan panjang 110 mm dan tinggi 50 mm. Lalu kita extrude boss dengan ketebalan 40 mm. Itu yang dapat kita lihat di sini, menggunakan fitur extrude boss. Lalu setelah itu kita pakai masuk ke right plane, kita gambarkan center rectangle di origin point-nya. Kita buat jaraknya itu besar itu 15 mm dengan jarak titik tengah itu ke tepi di sini 20 mm. Kita gunakan fitur extrude cut sejauh 90 mm. Lalu kita gunakan fillet dengan jari-jari 20 mm terhadap ini, sudut ini, dan sudut ini. Lalu kita masuk lagi ke front plane. Di sini kita gambarkan lingkaran dengan diameter 20 mm. Jarak dari origin point dengan titik tengah lingkaran itu 30 mm. Dan pastikan dua titik ini vertikal. Selanjutnya kita gunakan extrude cut through all hingga menembus bagian sampingnya. Lalu kita masuk ke left plane. Kita gambarkan, pertama kali itu kita gambarkan midpoint, center line, menggunakan fitur center line dari diagonal-diagonalnya. Setelah itu kita gambar lingkaran dengan diameter 20 mm. Lalu kita extrude boss dengan ketinggian 20 mm. Lalu setelah semua selesai, berikan finishing akhir yaitu appearance berupa brushed steel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu-menu yang digunakan untuk membuat lift rod. Yang pertama kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah itu kita extruded boss. Dan setelah itu kita menggunakan extrude tin. Kita tin yang di dalamnya. Setelah itu kita buat lingkaran di sini. Lalu kita extruded boss sekitar 300 mm. Dan setelah itu untuk membuat ini kita menggunakan menu fillet. Dan untuk membuat ini kita menggunakan menu chamfer. Lalu terdapat sisa lingkaran di dalam bagian ini. Untuk menghilangkan sisa bagian tersebut, kita menggunakan extruded cut dengan memilih bagian dalam dari bagian ini, lalu di extruded cut. Lalu jadilah lift rod. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan pivot. Yang pertama kali kita gambarkan di front plane itu sebuah bentuk. Dapat kita lihat di sini dengan dengan panjang 40 mm, lalu fillet 10 jari-jarinya 10 mm, lalu fillet lagi jari-jari 16 mm, dan sini tinggi 12 mm. Lalu dibuatkan setengah lingkaran dengan jari-jari 20 mm. Begitu pula di bawah ini, dapat kita lihat jarak dari sini ke sini itu 15 mm. Lalu kita gunakan fitur mirror. Gunakan fitur mirror untuk membuat bentuk dari bidang tadi menyatu. Lalu kita extrude boss dengan pilihan menu mid plane 40 mm. Lalu kita lakukan full round fillet dengan menggunakan plane ini, di sini, dan di sini. Lalu masuk ke right plane. Di sini kita gambarkan sebuah lingkaran menggunakan fitur lingkaran sebesar diameternya 15 mm. Dan lingkaran dengan lingkaran yang di ini dengan lingkaran di sini itu konsentrik. Lalu extrude cut lingkaran dengan pilihan menu through all hingga menembus belakang. Lalu kita masuk lagi ke front plane. Kita buatkan lingkaran di sini diameter 15 mm. Dan sekali lagi lingkaran di sini dengan lingkaran yang di sini itu konsentrik. Lalu extrude cut through all hingga menembus belakangnya. Lalu kita masuk ke menu fillet yang ini. Kita fillet dengan besar jari-jari 1 mm untuk sudut ini dan sudut ini. Setelah itu kita gunakan fillet constant size 5 mm untuk di sini, untuk yang ini, untuk yang seluruh di sini 5 mm.
Lalu kita berikan finishing akhir appearance dengan satin finish stainless steel. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dan menu-menu apa saja yang digunakan untuk membuat backlight. Yang pertama, kita harus membuat persegi panjang dengan menu serta center rectangle. Setelah itu, kita menggunakan menu sketch fillet dengan ukuran 5 mm, lalu di extrude. Setelah itu, kita pilih atas dari extrude tadi, lalu menggunakan menu convert entities. Setelah itu, kita extrude kembali dengan ukuran 40 sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita menggunakan menu fillet untuk membuat ini 4 buah ini. Lalu kita shell di dalam ini sehingga terlihat seperti ada lubangnya. Setelah itu kita juga memfilet yang di atas dengan ukuran 1 mm. Setelah itu kita warnai shell 1 yang tadi dengan menggunakan appearance like LED, yellow LED. Oh iya, dan untuk warna dari shell 2 dan boss extrude 2 kita menggunakan warna translucent plastik. Setelah itu kita tekan boss extrude 1, lalu kita shell kembali bottom backlight-nya dengan ukuran 1,5 mm. Dan sekian menu-menu dan cara-cara bagaimana membuat backlight. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang membuat lift arm. Pertama, buat garis miring dengan kemiringan 13 derajat sepanjang 58 mm. Lalu pilih volume dan atur sebesar 82 mm. Lalu pilih surface dan pilih extrude surface. Lalu ke menu insert, pilih boss, pilih thickness, lalu atur ketebalannya 15 mm. Untuk bagian ujungnya, pilih fillet dan full round fillet di kedua ujung-ujungnya. Lakukan dulu di satu sisi, lalu lakukan lagi di sisi yang satunya lagi. Untuk bagian lingkaran ini, lingkaran dalam saya buat dengan diameter 20 mm. Kita buat dulu lingkaran 1, 2, 3, dan pilih equal, agar ukurannya sama semua. Lalu pilih lingkaran yang tadi kita buat, dan buat lagi lingkaran di luarnya dengan diameter 35 mm. Setelah dibuat lingkaran, lalu pilih extrude boss di bagian features dan atur 5 mm di direction 1 dan 20 mm di direction 2. Lakukan dulu di satu sisi dan lakukan lagi dengan hal sama di sisi kedua. Kali ini saya akan menjelaskan feature apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan part lift arm 2. Yang pertama, untuk pembuatan part dari bagian sini, saya menggunakan extrude boss sebesar 65 mm. Lalu, untuk membuat bagian tengah sini kosong atau bolong, saya menggambar dulu rectangle sebesar 12,5 mm, lalu pilih extrude cut agar bagian tengah ini kosong. Sementara untuk bagian lubang yang berada di sini, pertama buat lingkaran dulu sebesar 25 mm, dan pilih extrude cut, dan pilih through hole agar kedua sisi yang di sini dan di sini juga bolong.
Lalu untuk membuat part yang berada di bagian sini, pertama buat lingkaran dulu sebesar 60 mm dan buat jarak sebesar 328 mm. Pilih extrude boss dan atur ukuran 55 mm. Atur kemiringan sampai 10 derajat. Untuk bagian tengah sini, saya menggunakan lofted boss dengan cara membuat lingkaran dulu, lalu klik lofted boss dan klik permukaan di bagian sini. Lalu untuk part-part di sambungan seperti sini, di sini, di sini, dan di sini, saya menggunakan fillet. Dan untuk pembuatan lingkaran yang berada di sini, yang seperti tonjolan, saya membuatnya dengan cara membuat lingkaran dulu sebesar 30 mm diameternya, dan menggunakan extrude boss sepanjang 10 mm. Baik, saya Muhammad Jani akan mempresentasikan cara membuat back wheel cover. Pertama kita buka SolidWorks dengan settingan milimeter, kemudian buat menggunakan line dan smart dimension seperti pada gambar. Kemudian extrude boss 360 mm. Kemudian kita fillet untuk melengkungkan 100 mm. Kemudian fillet yang ini 15 mm. Kemudian kita gunakan fitur cell di sini, di sini, dan di sini, dan di sini untuk membuatnya menjadi tipis 3 mm. Jadi seperti ini. Kemudian kita sketch di sisi sini seperti ini menggunakan line dan smart dimension. Kemudian kita extrude boss 55 mm. Kemudian kita pilih dari garis sini sampai sini. Kemudian kita gunakan convert entities, kemudian kita offset 40 mm ke bawah. Kemudian kita rapikan jadi seperti ini. Kemudian kita extrude boss 357 meter offset. Jadi karena kita gambar saja, jadi dia di sini, minggir terbuat kebikinnya di sini, terus kita ketebalannya itu 3 mm. Jadi nyambung. Kemudian kita sketch di bagian sini seperti ini menggunakan line dan smart dimension. Kemudian kita extrude boss ke atas 45 mm. Terus kita fillet ini 10 mm. Kemudian kita gunakan fitur offset, kita sketch di sini di gambar biru ini, terus kita gunakan fitur offset untuk membuat line 2D-nya. Line 2D, terus panjangnya 3 mm ke dalam. Terus ininya kita hapus garis ini, itu bikin seperti ini. Kemudian kita extrude cut ke dalam untuk memotong 3D yang telah kita bikin tadi. Jadi dia jadi gepeng, jadi tipis. Kemudian kita gambar seperti ini 3 mm. Terus kita extrude cut lagi, jadi hilang ininya nanti. Jadi seperti ini. Itu kita drawing warna merah. Seperti ini drawing di sini warna merah. Kemudian save. Setelah save kita gunakan fitur di insert, fitur mirror part di biru dengan cerminannya itu yang sisi biru sini. Kemudian kita mirror. Jadi seperti ini. Kemudian save lagi yang back wheel right-nya. Ini yang left. Sekian, terima kasih.